Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jalan Cahaya Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tentang kajian Islami yang sangat menyenangkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Jadi saya kira kita perlu mempelajari terus di rumah masing-masing, di pergaulan dan komunitas masing-masing bahwa rahmatan lil alamin itu adalah satu sikap dasar, satu mindset bahwa orang Islam itu mengharapkan, mengupayakan, mendoakan agar semua di alam semesta ini mendapatkan ridho Allah, perkenan Allah, rizki Allah, rahmat Allah. Kan begitu? Jadi kalau saya tidak mengharapkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, berarti saya bukan muslim. Kira-kira begitu kan kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau saya mengutuk Anda, itu terus saya bilang Anda masuk neraka, dan saya gembira dengan pengetahuan bahwa Anda masuk neraka, berarti saya bukan penggiat rahmatan lil alamin, kan gitu kira-kira ya. Nah, tapi saya nggak menuduh juga, karena saya tidak ada ragu-ragu sedikit sama Islam. Gila apa? Cuman saya tidak yakin sama apakah saya ini sudah memenuhi Islam itu loh. Jadi bukan Islamnya yang saya ragukan, sayanya. Gue wis yakin tenan toh. Ya, kalau kita sholat yakin diterima Allah, itu optimis, tidak ada masalah, bagus. Tapi kan kita ini ngalamin macam-macam sehari 24 jam, ngene-ngene pikiran, ngene hati, ngene kan, jadi kita ini belum utuh. Sehingga mungkin kita ini belum Islam bener. Menurut Allah, sopo ngerti Allah berkenan, wis lulus, alhamdulillah, neng kene lah rasa mestake. Itu loh teman-teman sekalian, bukan saya Islam itu berarti bukan kita tidak yakin sama Islam. Islamnya tidak ada masalah, tauhidnya tidak ada masalah, Allah Rasulullah tidak ada masalah, Yesus, Isa, Musa, Moses, David, Daud tidak ada masalah, Solomon, Sulaiman, Salam tidak ada masalah. Yang ada masalah itu, yang mungkin ada masalah itu sayanya itu loh, sampaiannya itu loh. Mungkin belum istiqomah bener, naik turun imannya, ya memang begitu. Makanya kita sebut Islam. Makanya sekarang saya tidak ngurusi apakah Anda sudah muslim atau belum. Anda juga tolong tidak usah peduli saya sudah muslim atau belum. Yang penting kita saling belajar sing bener kui opo. Kan begitu. Nek kowe sopone saya, siapanya saya, tidak usah kita persoalkan dulu. Makanya saya kesini teman-teman sekalian, saya tanya, apakah Anda umat saya? Bukan. Apakah Anda santri saya? Apakah saya pernah mengakui atau meminta Anda menjadi santri saya? Apakah Anda pengikut saya? Orang kata itu, aku lak mengkoncamu tuh. Kan begitu. Saya apa tuh aku iki? Aku orang ngongkon kowe dadi anak buahku terus nganut aku. Justru kualik nek kowe rene iki untuk nganut aku, kualik kowe. Wong aku iki gelem rene iki ben kowe nganut Kanjeng Nabi kan ngono. Aku nek kowe manute aku Kanjeng Nabi kok liwat nang ngarepku terus nyindir. Pengikute oke ya, ngono ya jelas mujarno aku. Kan gitu. Kan saya kesini ini untuk supaya Anda itu ngikut Rasulullah, bukan supaya Anda ngikut saya. Sebab saya juga pengikut Rasulullah. Gitu loh. Nah saya belum paham, saya belum tahu ilmunya. Pak Muzamil yang tahu Rasulullah itu Syiah apa Sunni, saya belum tahu. Sudah sih sebenarnya saya tegaskan sudah, tapi itu pribadi gitu loh. Apakah Rasulullah itu anggota MTA, saya tidak tahu. Apakah Rasulullah itu cocoknya sama Mu'tazilah, apa Khawarij, apa segala macam, saya nggak tahu. Jadi saya jangan ditanya soal Sunni Syiah aslinya. Saya tahunya itu ngikut Rasulullah dengan seluruh keindahan dan rahmat yang dipantulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya Rek ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan tidak membuat siapa-siapa marah ya. Jangan ada yang marah kalau bisa ya. Sebab saya tidak mau bermusuhan loh sama siapa saja loh.
Saya tidak punya kemampuan bermusuhan. Sebab bermusuhan itu urusannya tidak mulut, urusannya tidak tembak, tidak peluru, urusannya itu mati atau hidup. Ini musuhan. Nek musuhan iki aja cangkem-cangkem, aja Facebook, Twitter, kuwi ora musuhan, jenenge kuwi rasan-rasanan, cacat-cacatan. Nek musuhan iki ya mati apa urip. Sing mati kowe apa aku? Kuwi musuhan. Ngono lho, Rek. Mulane aku mau musuhan lho nganti saiki. Mau sama sekali. Ojo dipaksa lho aku. Sebab kalau dipaksa menjadi berhak kita. Dan saya tidak mau memiliki hak untuk membunuh orang, saya tidak mau. Jadi jangan saya diberi hak untuk membunuh orang. Oh, kira-kira wah iki nek tak terus ke isi sih. Monggo sumu ya guys, piye. Oke, teman-teman sekalian, bismillah, satu selawat untuk terakhir ya. Nanti setelah itu dipimpin doa oleh Rasulullah ya Allah. Mungkin benar loh. Mungkin Rasulullah meminjam lidahnya Pak Muzamil, bisa toh? Apa Rasulullah tidak hadir di sini? Ya hadirlah. Bentuk hadirnya bagaimana, menurut Einstein bagaimana, menurut Muzamil bagaimana, menurut Muhtasib bagaimana, berbeda-beda, tapi semua benar bahwa Rasulullah hadir. Masa Rasulullah hadir? Ya Mas Bobit. Maka Dondomono Cilumatono, terus kita jahit, kita utuhkan kembali. Nah, Indonesia ini sekarang seperti kata Pak Muzamil, bahkan kita itu nyuwek-nyuwek. Sewek ya aja diwek-wek dewe saiki. Tidak usah saya perpanjang, tapi seperti itulah. Nah, jadi teman-teman sekalian, supaya jelas kenapa kok kita ini bunuh diri. Anda lihat nanti ada reshuffle kabinet, durung apa-apa saiki sudah diganti meneh. Keraton Jogja juga sedang kacau balau. Boleh tak ceritain dikit ya, daripada Anda, supaya Anda tidak salah paham mendengar berita. Gak apa-apa ya, silali gak usah mulai ya. Gini, tak ceritain soal Jogja, gak ngerasani Keraton Jogja, tapi cek ya awakmu gak mubadir moco tanpa pemahaman. Udah, gini, jadi Sultan yang terakhir ini, Hamengkubuwono X itu gak duwe anak lanang. Gitu ya. Maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar supaya anak wedok iso ngganteni dhek dadi raja. Ceritane ngono lah. Saya tidak usah memberi setting kepada Anda. Aslinya jane raja yang garis nasabnya itu pokok itu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro kemudian pergi karena kekecewaan konflik itu, akhirnya yang meneruskan ini bukan turunan raja langsung, tapi ini gak usah didawak-dawak no. Sehingga terjadi seperti sekarang. Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum yang dulu wakilnya Pak Harto itu mengatakan, aku iki duduk raja Jawa, aku iki mek didhawuhi dikongkon dadi Sultan Ngayogyakarta. Mulane saiki aku menyerahkan takhta untuk rakyat. Makanya buku beliau judulnya adalah Takhta untuk Rakyat. Artinya tahta kerajaan diberikan kembali kepada rakyat dan rakyat silakan mengangkat raja yang sebenarnya. Tetapi rakyat tidak paham, Indonesia tidak paham, dan karena Sultan IX sangat halus, anaknya juga tidak paham. Seharusnya Keraton Jogja memang sudah berhenti pada Sultan IX. Tapi karena tidak ada ketegasan, akhirnya terus, dan Allah yang akhirnya memberi ketegasan bahwa Sultan X tidak punya anak laki-laki. Saiki mau dipaksakan GKR Pembayun untuk menjadi raja. Caranya adalah pertama membuat Sabdotomo. Sabdotomo itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi Raja Jogja membuat statement yang disebut Sabdotomo untuk menegaskan bahwa kowe rasah melu-melu sing kuwasa aku, apa wae sing tak dawuhke kudu kedaden, gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu beliau bikin Sabdo Rojo. Sabdo Rojo itu ada 5 isinya, membatalkan perjanjian awal Mataram antara Sunan Ki Gede Pemanan dengan Ki Ageng Giring.
Kan nggak mungkin Pak Rektor perjanjian sama Mendiknas terus 30 tahun kemudian dibatalkan orang lain, nggak bisa Pak. Wong perjanjiannya wis koyo ngono iki. Satu. Pokoknya ada 5, salah satunya tidak lagi memakai kata khalifah dalam gelar Sultan Jogja dan tidak mengucapkan assalamualaikum lagi. Itu yang membuat semua warga keraton terutama adik-adik beliau marah. Itu dalam rangka mencari cara. Jadi rumangsane Sultan 10 iki, rumangsane nek khalifah iku lanang. Nek khalifah bilang nih anak wedok iso dadi raja. Padahal gak iku nek dhek njaluk uruk aku, nek aku gelem melok jahat tak kei dalane. Wong aku ratu sepuh. Jadi kudune nek kate ngilangi sing diilangi iku Sayyidin Panatagama iku diilangi. Nek khalifatullah itu khalifah itu lanang ya wedok kabeh khalifah. Semua manusia itu khalifah. Jadi tidak ada perempuan. Jadi yang dihilangin jangan khalifahnya tapi Sayyidin Panatagama. Kalau Sayyidin Panatagama tidak dihilangin, nanti kalau Pembayun jadi raja Jogja, gelarnya dia lupa bahwa gelarnya akan jadi Sayyidatin Panatagama. Jadi kayak karo bahasa Arab raja iki. Siapa meneh karo. Ya, nek karo lah kamu mlebu neraka ya. Padahal nek Sayyidatin gak oleh Panatagama. Gak iso wong wedok dadi imam. Iki Gusti Allah sing nentokno wis nganut ae gitu. Terus muring-muring adik-adik ini. Bahkan kemarin ada Sabdo Rojo yang kedua, anak sing wedok iki GKR Pembayun dikei gelar GKR Mangkubumi. Nah, selama ada kerajaan Jawa, Mangkubumi ku gawe wong lanang. Gak ono kok Pangeran Mangkubumi ada wedok. Yo kait wingi ku tok ono e. Dadi iki kacau balau. Nah sekarang adik-adiknya Sultan yaitu Yuda Kusumo dan Prabu Kusumo membuka kepada rakyat ini kalau sudah dilanggar tatanan-tatanan keraton ini, rakyat Jogja harus bergerak, harus gumregah gitu ceritanya. Nah teman-teman sekalian, Anda juga tidak usah cemas dengan ini semua, tidak usah ikut menikmati kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya.